mikroplastik atau partikel yang berasal dari sampah plastik. Ambil sampah yang terlihat di permukaan laut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ribuan liter bahan bakar dihabiskan kapal-kapal pengangkut setiap hari. Kurangnya perhatian pemerintah setempat dan kesadaran masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan membuat pelabuhan Laut Sorong dipenuhi sampah plastik. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Apakah kalian tahu? Indonesia berada pada posisi kedua dengan sampah terbanyak sedunia. Sekali lagi, sedunia. Masalah sampah ini menjadi sorotan tingkat nasional maupun internasional. Banyak pihak yang telah mengupayakan untuk bisa mengurangi sampah yang ada di lautan. Sebagai negara yang dikelilingi lautan, maka Indonesia terancam. Sampah plastik bisa mengancam kurang lebih 800 spesies. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati, pada tahun 2016, 40% dari spesies yang terancam adalah mamalia laut. Sementara, 44% lainnya adalah spesies burung laut. Pada tahun 2017, limbah plastik di lautan telah menyebabkan kematian 1 juta burung laut, 100.000 mamalia laut, kura-kura laut, dan banyak ikan setiap tahunnya. Lembaran plastik tas dan kemasan menyebabkan penyumbatan dan infeksi usus yang sering kali berujung pada kematian, terutama pada spesies cetacea seperti paus, lumba-lumba, dan kura-kura. Seekor paus sperma ditemukan mati di perairan Pulau Kapota, Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada 18 November 2018 lalu. Setelah dilakukan nekropsi, ditemukan ratusan sampah plastik seberat 5,9 kg di dalam perutnya. Sampah-sampah yang ditemukan adalah 1.000 potong tali rafiah, 115 gelas plastik bekas air minum dalam kemasan, 25 kantong plastik, dan sepasang sendal jepit. Dalam menanggapi permasalahan ini, seharusnya kita dapat menanginya dengan interaksi ekologi antara ikan dan ekosistem yang harus terjaga. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu menerapkan prinsip 3R, reuse, reduce, recycle. Reuse berarti menggunakan dan memanfaatkan kembali produk-produk yang masih dapat digunakan kembali atau yang masih layak pakai, seperti membuat tas belanjaan dari sisa pakaian bekas, memakai buku yang masih banyak halaman kosong, dan masih banyak lagi. Pengolahan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baru. Reduce, prinsip ini dapat mengurangi penggunaan bahan yang tidak perlu dan mengurangi jumlah sampah yang sering dihasilkan. Contohnya adalah kantong plastik. Kantong plastik yang masih baik dan layak dapat digunakan berkali-kali untuk tas belanja atau tempat meletakkan barang. Cara lainnya adalah dengan membeli produk kemasan ramah lingkungan atau kemasan yang didaur ulang. Recycle, yang berarti mengolah kembali sampah menjadi produk baru yang berguna atau yang sering kita sebut dengan daur ulang sampah. Contohnya adalah mengolah sampah kertas bekas menjadi kertas daur ulang, mengolah botol plastik menjadi pot bunga atau tempat pensil, mengolah kardus menjadi box organizer, dan banyak produk lainnya. Semakin banyak kita menggunakan metode ini dengan prinsip recycle ini, maka jumlah sampah dapat berkurang dan prinsip ini pun dapat meningkatkan kreativitas masyarakat. Next ada trash trap. Nah, rata-rata sampah di Laut Indonesia itu bersumber dari aliran sungai yang berasal dari berbagai daerah. Trash trap bisa dibuat dari tong plastik bekas sebagai pelampung, kemudian besi baja sebagai jaring penghalang sampah, dan kawat seling sebagai pengikat trash trap. Nah, yang dapat menghalangi sampah dari sungai untuk ke laut. Hal ini berfungsi agar sampah yang ada di sungai tidak menuju laut dan dapat diambil sebelum menuju tempat yang lebih susah untuk dijangkau. Sampah-sampah yang terjerat di trash trap kemudian dapat dibersihkan atau diambil oleh masyarakat untuk kemudian dapat didaur ulang kembali. Solusi ini menjadi salah satu solusi yang pelan-pelan dapat kita mulai. Solusi ini juga dapat meminimalisir sampah yang semakin susah untuk dijangkau karena sudah mengalir ke daerah laut yang begitu luas. Trash trap ini juga dapat menjadi objek perhitungan beberapa sampah yang dikelola oleh beberapa daerah, sehingga sampah tersebut menjadi bukti dan bahan edukasi terhadap masyarakat untuk dapat lebih peduli dengan permasalahan sampah demi kebaikan lingkungan sekitar dan bumi kita.
Solusi untuk memasang trash trap ini memang pastinya pemasangannya akan cukup susah dan mungkin juga dapat memakan biaya yang besar jika alat-alat yang digunakan bukan alat-alat yang bekas. Namun ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak ingin menerapkan solusi ini. Oleh karena itu, untuk menerapkan solusi ini, kita semua harus memiliki rasa kesadaran dan kepedulian yang sama. Pemerintah, masyarakat, maupun perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang terkait harus ikut turun tangan bekerja sama dalam menerapkan dan menjalankan solusi ini. Ketiga, komitmen 2025. Pemerintah sebenarnya tak tinggal diam. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan sebuah kebijakan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Di dalam peraturan tersebut terdapat rencana aksi nasional atau yang disebut RAN, penanganan sampah plastik di laut pada 2018 hingga 2025. Targetnya sampah plastik di laut tereduksi hingga 70% pada 2025. Salah satu upayanya adalah dengan mengaktifkan kemitraan aksi plastik nasional atau National Plastic Action Partnership atau NPAP. Kemitraan tersebut menjadi yang pertama di dunia dan menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi produksi sampah plastik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, upaya mengurangi sampah plastik di laut harus dilakukan secara terintegrasi dalam lingkup nasional, regional maupun global, terutama melalui pengurangan sampah yang berasal dari aktivitas yang ada di darat. Indonesia saat ini sudah berada di jalur yang tepat dalam upaya mengurangi produksi sampah plastik di Hendiarti mengatakan melalui NPAP sudah terjadi reduksi sampah di laut sebesar 11,2%. Pemerintah pun melibatkan beberapa badan usaha swasta untuk menerapkan NPAP lewat wadah organisasi pengelolaan sampah plastik atau Plastic Recovery Organization atau PRO. Saat ini pun sudah ada beberapa perusahaan yang ikut terlibat dalam penanggulangan sampah ini. Terdapat 6 perusahaan besar di Indonesia yang juga ikut. 6 perusahaan tersebut adalah PT Coca-Cola Indonesia, PT Danone Indonesia, PT Indofood, Sukses Makmur, PT Nestle Indonesia, Tetra Pak Indonesia, dan PT Unilever Indonesia. Kerjasama ini berupa konversi bahan plastik dari kemasan bekas dan memadukannya dengan bahan plastik baru yang akan digunakan untuk kemasan baru. Bagi mereka, upaya tersebut merupakan bagian dari kepedulian industri untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Coca-Cola Indonesia bertepatan dengan Hari Pengelolaan Sampah Nasional pada Minggu 21 Februari tahun 2021 telah meluncurkan kemasan Sprite dalam botol plastik transparan. Hal ini merupakan terobosan besar karena sejak tahun 1971, botol minum produksi Coca-Cola Indonesia identik dengan warna hijau. Unilever Indonesia juga telah mendesain ulang botol kemasan produknya untuk mengurangi jumlah plastik. Upaya tersebut antara lain dengan menipiskan kemasan plastik dan memperpendek bentuk botol, serta menggunakan plastik daur ulang sebagai bahan kemasan. Unilever Indonesia telah melaksanakan program NPAP yang adalah wadah berkumpulnya para pihak untuk mencapai target nasional pengurangan sampah plastik di lautan tahun 2025 dan bebas plastik tahun 2040. Seperti yang pertama, mengurangi penggunaan plastik dengan desain yang lebih ringan, penggunaan isi ulang, dan mengurangi kemasan produk. Yang kedua, menggunakan plastik yang telah dirancang untuk didaur ulang oleh masyarakat dan produk Unilever menggunakan plastik daur ulang. Yang ketiga, menggunakan produk pengisian ulang dan beralih ke bahan kemasan yang lebih baik seperti kertas, kaca, atau aluminium.
Solusi yang dilakukan oleh pihak Unilever masih perlu diperhatikan lebih lanjut, karena masih ada kemungkinan masalah yang dapat muncul seperti jumlah produk Unilever yang selalu bertambah dan bervariasi sehingga bahan produk lebih banyak dari sebelumnya. Bertambahnya produk Unilever dapat membuat konsumen selalu membeli dibandingkan pengisian ulang. Masalah lainnya terkait dengan kebersihan dan kenyamanan konsumen. Konsumen sudah bergantung pada kemasan plastik karena pandangan selama ini plastik adalah kemasan yang higienis dan bersih dibandingkan kemasan yang lainnya. Sehingga pihak Unilever harus terlebih dahulu mengambil kepercayaan konsumen bahwa kemasan baru produk Unilever sudah aman dan bersih. Dari hal tersebut, dapat kita lihat bahwa kinerja dari perusahaan-perusahaan yang terlibat untuk menjalankan ekonomi biru ini sudah sangat baik. Bahkan sudah ada yang mulai mengambil langkah-langkah dalam proses produksi yang mereka lakukan. Pengurangan plastik ini juga sangat membantu kehidupan biota laut yang lain, yang telah terancam keberlangsungan kehidupannya akibat sampah plastik yang telah menggunung di laut. Jadi, apa sih yang dapat kita lakukan? Kita dapat melakukan solusi 3R, reuse, reduce, dan recycle. Solusi ini adalah solusi yang sangat dekat dengan lingkungan kita dan dapat menjadi langkah pertama untuk menjalankan solusi yang lainnya, bahkan solusi yang lebih besar jangkauannya. 3R adalah tindakan yang paling mudah dilakukan, bahkan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita peduli lingkungan kita, sehingga tindakan kita dapat berpengaruh pada kehidupan ke depannya.